Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga hancurkan pikap yang kabur usai menabrak beberapa kendaraan. Sistem pendaftaran penerimaan murid baru lewat daring tak berjalan maksimal. Orang tua calon siswa mengeluh ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Gara-gara siul, seorang guru di Demak tendang 2 siswa di kelas. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Emas Semarang memprediksi air pasang laut di pesisir Jawa Tengah akan terjadi hingga akhir Juni mendatang. Masyarakat yang tinggal di pesisir diminta waspada karena saat puncak rob tinggi muka air laut meningkat mencapai 1,7 meter. Wilayah pesisir Pantura salah satunya di Sayung Demak terdampak air pasang laut. Akibat rob, jalan Pantura terendam banjir yang menimbulkan kemacetan cukup parah. Wilayah Pantura Demak sendiri menjadi langganan banjir saat air pasang laut. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, banjir di wilayah tersebut tak kunjung surut. BMKG Maritim Tanjung Emas Semarang memperkirakan air pasang laut di Jawa Tengah masih akan terjadi hingga akhir Juni 2025. Air pasang laut terjadi pada pagi dan puncaknya pada siang hari, mulai surut pada malam hari. Warga pesisir diminta waspada sebab saat puncak rob tinggi muka air meningkat mencapai 1,7 meter. Untuk rob tinggi ini kita perkirakan sampai tanggal 22 itu masih ada potensi rob, di mana kejadiannya berkisar pada pagi hingga menjelang sore hari. Iya, kalau biasanya pada saat bulan purnama, apalagi purnamanya ini bersamaan dengan perige, biasanya akan meningkatkan ketinggian pasang itu lebih tinggi daripada biasanya. Dan itu yang perlu kita waspadai. Tak hanya wilayah Demak, air pasang laut berpotensi terjadi di pesisir Semarang, Kendal, serta wilayah pesisir kota Kabupaten Pekalongan. Ali Mustakfirin melaporkan dari kota Semarang. Ribuan ikan bandeng dan mujair di Desa Sriwulan Sayung Demak mati. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak saat ini masih memeriksa kandungan air untuk mengetahui penyebab kematian ikan tersebut. Penambak ikan di Desa Sriwulan Demak kini sedang bingung. Pasalnya ribuan ikan yang mereka budidaya mati tanpa sebab pada Minggu sore. Penambak menduga ribuan ikan bandeng dan mujair miliknya mati karena limbah. Tapi saat ditanya, ia tidak bisa memastikan jenis limbah yang mencemari air tambak. Akibat kejadian ini penambak merugi hingga 35 juta rupiah, padahal sebentar lagi ikan dapat dipanen. Mungkin limbah, Pak. Limbah apa? Tidak tahu. Mulai kapan ini? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Akibat? Ini limbah. Robnya tinggi atau gimana, Pak? Ya kalau nanti bisa, kalau tinggi bisa. Rob tinggi sih bisa. Ya bisa. Lah ini berapa yang mati itu kerugiannya? Kerugian menyampai 25 Pak. Juta. Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mendatangi tambak milik Sukirman. Mereka akan memeriksa kandungan air untuk memastikan penyebab kematian ribuan ikan. Belum bisa menentukan ini penyebabnya apa. Kita masih hanya baru melihat kondisi kualitas air terkait dengan pH, lalu TO, ya. Apakah ini baru satu titik, nanti akan kita ambil yang upstreamnya, ini kan downstreamnya. Jadi setelah kejadian nanti coba kita akan geser ke sebelah timur, downstreamnya seperti apa. Banyaknya bangkai ikan menimbulkan aroma bau busuk, apalagi beberapa bangkai ikan terbawa banjirop sampai ke pinggir jalan, sehingga mengganggu pengendara. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak.
Kita beralih ke informasi lain. Para orang tua calon siswa mengeluhkan sistem penerimaan murid baru tahun 2025 sehingga mereka mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Rata-rata mereka mengeluhkan pendaftaran secara online tidak bisa masuk ke sistem. Ratusan orang tua calon siswa memadati aula kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang Rabu siang. Mereka mengeluhkan berbagai kendala terkait sistem penerima siswa baru tahun 2025 yang dilakukan secara online. Kendala yang rata-rata dialami para orang tua adalah nomor induk anak mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem saat mendaftar secara online, sehingga nama anak mereka tidak terdaftar sebagai calon siswa baru. Salah satu orang tua mengaku sempat menghubungi pihak sekolah saat mengetahui anaknya belum terdaftar secara online, namun tidak direspons pihak sekolah. Mau daftar ke perguruan tengah, kalau enggak perguruan tengah. Itu SD negeri berapa? SD negeri 01 sama 02 Peturungan. perguruan tengah sama perguruan tengah. Tadi berarti udah nyoba online gitu terus nggak muncul namanya? Muncul. Dari jam 00 itu nggak ada data tidak ditemukan. Kendala yang dialami Agatha ternyata dirasakan banyak orang tua lainnya. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan kesulitan orang tua mendaftarkan anak secara online terjadi karena ada perbedaan data antara akte kelahiran dengan data kependudukan. Namun pihaknya berjanji segera merampungkan masalah tersebut. Kalau kendala ini yang muncul ini adalah tanggal lahir antara kakak dengan akte kelahiran tidak cocok, sehingga kita harus melakukan revisi karena kita berpegangan pada akte kelahiran. Jadi akte kelahiran yang menjadi kendala itu akte kelahiran yang menjadi patokan itu. Nah, terus kaitannya dengan yang lain itu apabila dia dari luar kota itu karena tidak bisa masuk di satuan pendidikan, ya masuknya di dinas pendidikan. Kita layani di dinas pendidikan. Kelihatannya sih kalau saya tanya, kalau sudah di dinas pendidikan sudah bisa terselesaikan masalah. Bagi orang tua yang mengalami kendala serupa, Dinas Pendidikan Kota Semarang membuka posko layanan pendaftaran SPBM Semarang 2025 yang dibuka setiap hari pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.